Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Melihat keraguan-raguan Gao Qilan, Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, "Aku bukanlah orang yang baik. Jika kamu tidak menyerahkan fragmen jiwa es itu, aku bisa saja mengambilnya secara paksa." Bukan hanya kamu tidak mendapatkan fragmen jiwa es itu, bahkan mungkin kamu akan kehilangan tubuhmu karenanya. Mendengar kata-kata Chen Ping, ekspresi Gao Qilan menjadi sangat jelek, dan akhirnya dia dengan enggan memberikan fragmen jiwa es ke Chen Ping. Hanya saja setelah Chen Ping mengambil fragmen jiwa es, dia tiba-tiba menghancurkannya dengan paksa. Fragmen jiwa es yang awalnya kecil, sekarang menjadi lebih kecil lagi. Melihat bahwa kamu adalah orang pertama yang menemukan fragmen jiwa es ini, biarkan aku memberikanmu beberapa. Chen Ping memberikan setengahnya kepada Gao Qilan. Ini membuat Gao Qilan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia, yang akan berbagi apa yang mereka dapatkan dengan diri mereka sendiri. Bahkan jika Chen Ping tidak memberikannya padanya, Gao Qilan tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak sekuat Chen Ping. Karena keterampilannya tidak sebagus yang lain, dia hanya bisa dibantai, bahkan Chen Ping telah menyelamatkannya. Kamu adalah orang yang spesial. Gao Qilan mengambil setengah dari fragmen jiwa es dan menghancurkannya secara tiba-tiba. Kemudian dalam sekejap aura agung mengelilingi tubuh Gao Qilan. Yuan Xuan Kungfu Gao Qilan langsung menyerap semua aura itu. Segera setelah itu, seberkas cahaya melesat dari tubuh Gao Qilan, seperti peluru meriam, langsung meledak di udara, menciptakan percikan cahaya seperti kembang api yang indah. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan keterkejutannya. Akhirnya berhasil menerobos. Kata Gao Qilan bersemangat. Apakah efek dari fragmen jiwa es ini sebagus itu? Hanya hal kecil ini bisa membuatmu menerobos? Dan visi terobosanmu benar-benar aneh. Chen Ping berkata dengan heran. Aura dalam fragmen jiwa es ini berbeda dari alam manusia surgawi, yang tidak terlalu banyak aura. Lebih baik dikatakan bahwa fragmen jiwa es adalah energi abadi. Alasan mengapa benua ini menjadi tempat yang sangat dingin adalah karena bertahun-tahun yang lalu, sepotong jiwa es jatuh dari langit, dan akhirnya jiwa es itu meledak, dan pecahannya tersebar di benua ini, sehingga terbentuk tempat dingin yang ekstrim seperti ini. Dan energi yang terkandung dalam pecahan jiwa es ini seharusnya adalah energi abadi surga, tapi tidak ada yang tahu seperti apa energi abadi itu hanya tebakan. Gao Qilan mengikuti Chen Ping dan menceritakan tentang asal-usul pecahan jiwa es. Tampaknya Gao Qilan memiliki kepercayaan tertentu pada Chen Ping, itulah mengapa dia mengatakan ini padanya. Setelah mendengar ini, Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa itu seperti cerita Sun Wukong merobohkan tungku alkimia Taisang Laojun, dan menjatuhkan batu bata, lalu membentuk gunung berapi. Hanya saja mengapa jiwa es ini jatuh, entahlah. Berapa banyak hal bagus yang telah kamu temukan? Kata Chen Ping. Chen Ping tidak menyangka bahwa selain harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tempat yang sangat dingin ini juga memiliki hal-hal baik seperti pecahan jiwa es. Tampaknya perjalanan ini bermanfaat. Apakah menurutmu pecahan jiwa es begitu mudah ditemukan? Benua ini mencakup area yang sangat luas, dan pecahan jiwa es sangat kecil. Apalagi tidak ada jejak aura, dan hanya bisa ditemukan dengan mata telanjang, sehingga sangat sulit untuk menemukan bagiannya. Hari ini, pecahan jiwa es ini adalah bagian pertama yang aku temukan. Sebelumnya, aku hanya bisa tinggal di rumah, dan kakak laki-lakiku tidak mengizinkanku keluar.
kata Gao Qilan. Lalu siapa Gao Qiji bagimu? Chen Ping memikirkan Gao Qiji yang dipukuli olehnya di atas panggung, jadi dia bertanya. Itu saudaraku, bagaimana kamu mengenalnya? Gao Qilan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku melihatnya di Kabupaten Jialing, kata Chen Ping. Ah, mereka pergi ke Kabupaten Jialing? Pantas saja aku tidak bisa melihat dia dan saudara keduaku di rumah selama periode waktu ini. Cepat dan serap pecahan jiwa es ini adalah bom waktu di tanganmu. Mungkin seseorang akan merebutnya. Gao Qilan memperingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dengan ringan menghancurkan pecahan jiwa es, dan aura langsung masuk ke tubuh Chen Ping. Aura ini jelas jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual. Setelah hanya beberapa menit, Chen Ping benar-benar menyempurnakan aura ini. Aku akan mencapai puncak tahap 2 Body Fit Realm. Apakah ini benar-benar energi abadi? Chen Ping sangat terkejut. Aura di dalam pecahan jiwa es benar-benar terlalu kuat. Sepotong kecil seperti itu mengandung energi yang sangat besar. Jika dia menemukan semua pecahan jiwa es, mungkin kekuatannya sendiri akan melewati beberapa tahap alam kultivasi. Hanya saja tidak ada aura yang bocor dari pecahan jiwa es, dan tidak ada cara untuk merasakannya dengan indera spiritual. Jika kamu hanya mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya di benua putih yang luas ini, mungkin lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Saat Chen Ping selesai menyerap pecahan jiwa es, Wagang dan yang lainnya datang. Ketika Liu Ruyan melihat Chen Ping berbicara dan tertawa dengan seorang gadis, dia berjalan dengan cemburu. Chen Ping, siapa gadis ini? Liu Ruyan bertanya. Ini adalah Gao Qilan, putri tertua dari keluarga Gao, barusan. Chen Ping hendak menjelaskan. Ketika Wagang dan yang lainnya melihat Gao Qilan, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka mengeluarkan senjata dan mengepung Gao Qilan. Melihat ini, ekspresi Gao Qilan langsung berubah, dan dia bertanya dengan bingung, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu dari keluarga Gao? Wagang bertanya. Itu benar. Gao Qilan mengangguk. Karena kamu adalah anggota keluarga Gao, kamu adalah musuh kita. Wajah Wagang penuh amarah. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian sama sekali, bagaimana kalian bisa menjadi musuh? Gao Qilan terlihat bingung, dia sama sekali tidak mengenal Wagang dan yang lainnya. Biasanya dia jarang keluar, dan dia tidak diizinkan berpartisipasi dalam banyak urusan keluarga Gao. Jadi Gao Qilan tidak tahu tentang keluarga Gao dan klan pelatihan tubuh kuno. Faktanya, Wagang tidak mengenal Gao Qilan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia mengepung Gao Qilan. Kami adalah anggota klan pemurnian tubuh kuno. Keluarga Gaomu telah menduduki wilayah kami dan merampok sumber daya kami. Kita musuh, kata Waklen dengan marah. Seorang anggota klan pemurnian tubuh kuno? Gao Qilan sedikit mengernyit. Aku pernah mendengar tentang klan pemurnian tubuh kunomu, tetapi kapan keluarga Gao kami merampas sumber daya Anda? Kapan keluarga Gao kami mengambil alih wilayah? Aku pikir kamu adalah orang-orang berdarah. Jangan mengira aku takut padamu karena kamu memiliki banyak orang. Jika kamu benar-benar melakukannya, kalian tidak akan cukup untukku. Gao Qilan baru saja tahap 6 Body Fit Realm, bahkan jika Wagang dan yang lainnya bekerja sama, mereka pasti bukan lawan Gao Qilan. Wagang, ya,
permusuhan antara klan pemurnian tubuh kunomu dan keluarga Gao belum tentu terkait dengan setiap keluarga Gao. Chen Ping berbicara saat ini. Wagang memandang Chen Ping, dan juga tahu bahwa tanpa bantuan Chen Ping, mereka tidak akan menjadi lawan Gao Qilan sama sekali, jadi dia mengangguk dan menyingkir. Nona Gao, ayo pergi, kita harus cepat. Chen Ping berkata kepada Gao Qilan. Gao Qilan melirik Chen Ping, lalu berbalik dan pergi. Chen Ping dan yang lainnya juga mulai berangkat. Wagang, klan pemurnian tubuh kunomu telah tinggal di tempat paling utara ini untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu tentang pecahan jiwa es? Chen Ping bertanya pada Wagang. Tentu saja aku tahu. Pecahan jiwa es itu adalah harta langka di ujung utara, tapi benda ini langka tersedia. Saya telah tinggal di ujung utara selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihatnya. Mengapa Tuan Chen bertanya tentang pecahan jiwa es ini? Wagang penasaran, bagaimana Chen Ping tahu tentang pecahan jiwa es. Lagi pula, pecahan jiwa es ini adalah produk khusus dari tempat yang sangat dingin di ujung utara ini, dan tidak tersedia di tempat lain. Hanya mereka yang telah tinggal di sini sepanjang tahun yang akan mengetahui keberadaan pecahan jiwa es. Baru saja kami mendapatkan pecahan jiwa es, tetapi seseorang ingin merebutnya di tengah jalan, dan aku membunuh satu. Chen Ping menjelaskan. Saat ini, Wagang melihat mayat hangus tidak jauh dari sana. Chen Ping, apa pecahan jiwa es ini? Liu Ruyan bertanya dengan sangat ingin tahu. Ada desas-desus bahwa pecahan jiwa es itu. Wagang berbicara saat ini, dan penjelasannya hampir persis sama dengan yang dikatakan Gao Qilan. Sepertinya Gao Qilan tidak menipu Chen Ping. Aku tidak menyangka tempat yang begitu dingin dan tandus memiliki harta karun seperti itu, kata Chen Ping. Liu Ruyan sangat ingin tahu dan berkata, Chen Ping, cepat keluarkan dan tunjukkan seperti apa pecahan jiwa es itu. Pecahan jiwa es telah diserap olehku, sudah lama hilang. Chen Ping berkata dengan canggung. Mendengar itu, Liu Ruyan hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan kemudian semua orang melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak menemukan tempat untuk beristirahat sampai hari menjadi gelap. Di tempat yang sangat dingin di ujung utara ini, ada sebuah manor seluas puluhan hektar. Keluarga itu pasti sangat kuat. Ini adalah keluarga Gao. Ratusan orang dari keluarga Gao tinggal di manor ini, dan ada banyak pos jaga dan formasi perlindungan di sekitar manor. Mungkin untuk mencegah serangan monster, atau mungkin untuk mencegah diserang oleh orang lain. Gao Qilan diam-diam kembali ke rumah Gao. Lagi pula, dia keluar diam-diam. Dia pasti akan dimarahi. Nona kembali. Kedua penjaga yang menjaga gerbang melihat Gao Qilan dan buru-buru menyapanya. Gao Qilan memandang kedua penjaga itu dan bertanya. Kalian berdua, kalian tidak melaporkanku, kan? Tidak, sama sekali tidak kami laporkan. Kedua penjaga itu melambaikan tangan berulang kali. Lebih baik kamu menurut. Ketika aku punya kesempatan, aku akan membawakanmu beberapa barang bagus dari luar. Setelah Gao Qilan selesai berbicara, dia masuk ke Gaos Manor sambil tersenyum. Awalnya Gao Qilan ingin memanfaatkan malam untuk menyelinap kembali ke kamarnya, tapi dia bertemu dengan dua orang. Tuan muda kedua akan bersenang-senang lagi hari ini. Dua wanita muda yang ditangkapnya benar-benar terlihat baik. Tidak, aku melihat mata tuan muda kedua lurus. Aku hanya tidak tahu apakah tuan muda kedua sudah selesai bermain. Bisakah kita mencoba sesuatu yang baru?
Aku sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Mereka berdua berjalan dan mengobrol tanpa memperhatikan Gao Qilan di samping. Ketika Gao Qilan mendengar isi pembicaraan keduanya, dia langsung mengerutkan kening, menghentikan mereka dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kakak keduaku menangkap perempuan lagi?" Ketika keduanya melihat Gao Qilan, mereka terkejut sesaat, melambaikan tangan berulang kali dan berkata, "Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa." Kedua pria itu terlihat sangat takut pada Gao Qilan, dan terus melambaikan tangan mereka. "Katakan yang sebenarnya, jika kamu berani membohongiku, aku akan membunuh kalian berdua sekarang." Gao Qilan menatapnya. Tubuh mereka berdua tiba-tiba bergetar, dan mereka buru-buru berkata, "Nona, tuan muda kedua memang telah menangkap dua gadis, dan mereka berada di ruang bawah tanah sekarang, dan tuan muda kedua juga ada di sana." Diperkirakan bahwa dua gadis telah dimainkan oleh tuan muda kedua. Kakak kedua, orang ini benar-benar anjing yang tidak bisa mengubah makan kotoran, kata Gao Qilan. Ketika Gao Qilan mendengar ini, wajahnya langsung berubah, dan dia bergegas menuju penjara bawah tanah. Pada saat ini, di penjara bawah tanah, Huo Feng dan Yu Jiameng terkunci di dalam, dan kemampuan mereka juga ditekan, menjadi seperti orang biasa. Mata Gao Qisheng bersinar merah saat ini, dan dia berjalan menuju Huo Feng dan Yu Jiameng selangkah demi selangkah. "Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini," kata Huo Feng dan Yu Jiameng. Yu Jiameng dan Huo Feng bersandar satu sama lain, meringkuk di sudut. "Hahaha, jangan melawan lagi. Selama kalian berdua melayaniku dengan baik, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Gao Qisheng tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum